Perkenalkan, nama saya Risna Siti Nuramana. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari tingkat 3A. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai personal hygiene terhadap pasien ketidakberdayaan. Nah, untuk pokok bahasannya menjaga kebersihan perseorangan, subpokok bahasannya itu personal hygiene pada klien ketidakberdayaan. Untuk sasarannya sendiri yaitu Tuan D dengan gangguan klien ketidakberdayaan. Untuk tempatnya yaitu rumah klien. Dan untuk latar belakang penyuluhan ini yaitu personal hygiene merupakan kebersihan perseorangan yang harus dilakukan oleh setiap orang, yang mana kebersihan itu dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di antaranya dari kebersihan rambut, mata, telinga, hidung, mulut, gigi, kuku, dan genital. Yang semuanya itu harus dijaga dan dibersihkan setiap hari agar terhindar dari serangan penyakit. Selain itu agar tampak lebih bersih dan rapi. Nah, untuk tujuannya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, setelah mengikuti proses penyuluhan selama 20 menit, klien mampu mengetahui dan melakukan kebersihan perseorangan. Dan untuk tujuan khususnya, setelah mengikuti proses penyuluhan selama 20 menit, klien mampu menyebutkan dan melakukan pengertian dari personal hygiene, tujuan dilakukan personal hygiene, manfaat dilakukannya personal hygiene, dan yang terakhir yaitu cara melaksanakan personal hygiene yang baik dan benar. Nah, sekarang kita langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Risna Siti Nuramana, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Maksud kedatangan saya ke sini yaitu akan melakukan penyuluhan mengenai personal hygiene pada klien ketidakberdayaan. Ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Dinar. Dengan Bapak Dinar. Baik Pak. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, saya meminta waktunya sekitar 10 menit. Saya akan melakukan penyuluhan mengenai personal hygiene atau kebersihan perseorangan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan penyuluhan terhadap Bapak? Silakan. Ya baik Pak, kita langsung saja ya Pak. Bapak sebelumnya apakah Bapak sudah mengerti mengenai personal hygiene itu apa? Belum. Pengertiannya belum? Ya baik Pak, saya jelaskan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan, dan hygiene berarti sehat atau kebersihan. Jadi kebersihan seseorang adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Nah, untuk menurut beberapa ahli Pak, ada yaitu yang pertama ada Sjarifuddin atau personal hygiene adalah kesehatan pada seseorang atau perseorangan menurut Sjarifuddin yaitu 1979 dalam Bashar 2005 ya Pak. Nah, yang selanjutnya ada dari para ahli yaitu Effendi ya Pak. Dalam kehidupan sehari-hari, kebersihan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena kebersihan akan mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang. Kebersihan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai individu, kebiasaan. Hal-hal yang sangat berpengaruh itu diantaranya kebudayaan, sosial, keluarga, pendidikan, persepsi seseorang terhadap kesehatan serta tingkat perkembangan. Yang ketiga, menurut Depkes ya, Departemen Kesehatan, perawatan diri adalah salah satu kemampuan dasar manusia guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan, dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Klien dinyatakan terganggu keperawatan dirinya jika tidak dapat melakukan perawatan diri. Nah, yang keempat ada menurut Durjana. Defisit perawatan diri adalah gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri atau mandi, berhias, makan, dan toileting atau ke toilet ya Pak. Ya. Nah, selanjutnya yang kelima ada menurut Potter Perry ya Pak. Menurut Potter Perry pada 2005, personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Kurang perawatan diri adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya. Nah Bapak, tadi saya sudah mengemukakan ya Pak menurut para ahlinya. Apakah Bapak sudah mengerti? Alhamdulillah saya sudah mengerti. Ya, baik ya Pak. Nah, selanjutnya yaitu tujuan ya Pak. Ya. Tujuan dari personal hygiene ya Pak. Yang pertama menghilangkan minyak, keringat, sel-sel kulit yang mati dan bakteri. Selanjutnya itu menghilangkan bau badan yang berlebihan,
memelihara integritas permukaan kulit, menstimulasi sirkulasi atau perdarahan darah. Yang selanjutnya meningkatkan perasaan sembuh bagi klien. Selanjutnya memberikan kesempatan untuk mengkaji kondisi kulit klien. Selanjutnya itu meningkatkan percaya diri seseorang. Selanjutnya Pak, yaitu menciptakan keindahan. Dan yang terakhir meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Nah selanjutnya Pak, yaitu ada cara melakukan personal hygiene ya Pak. Ya. Nah yang pertama itu perawatan kulit kepala dan rambut. Nah perawatan kulit kepala dan rambut merupakan tindakan memenuhi kebutuhan perawatan diri dengan cara mencuci dan menyisir rambut. Tujuannya adalah untuk membersihkan kuman yang ada pada kulit kepala, itu menambah rasa nyaman, membasmi kutu atau ketombe yang melekat pada kulit kepala, serta memperlancar sistem peredaran darah di bawah kulit ya Pak. Baik Pak, untuk alat dan bahan personal hygiene kulit kepala dan rambut, yaitu yang pertama ada handuk, sampo atau sabun, sisir, gayung, ember berisi air hangat atau dingin ya Pak. Ya. Nah, menjaga kebersihan atau pemeliharaan rambut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pencucian rambut ya Pak. Ya. Frekuensi pencucian rambut sangat tergantung pada tebal atau tipisnya rambut, lingkungan atau tempat tinggal seseorang. Ya. Misalnya pada lingkungan yang berdebu, orang tersebut harus sering mencuci rambutnya. Selanjutnya seseorang yang memakai minyak rambut harus sering mencuci rambutnya. Adapun cara-cara cuci rambut, yang pertama ya Pak, siapkan alat dan bahannya yang tadi saya sudah sebutkan. Itu persiapkan diri dan tempat, sisir rambut sampai rapi dan tidak kusut terlebih dahulu. Lalu bilas dengan air hangat atau dingin. Berikan sampo secukupnya sesuai keadaan rambut ya Pak. Gosok rambut perlahan seperti ini ya Pak, sambil dipijat-pijat kulit kepalanya. Setelah meresap cukup bilas dengan air ya Pak, mau air hangat atau dingin. Setelah merasa bersih dari sampo, keringkan rambut menggunakan handuk, sisir rambut dengan rapi ya Pak. Jika ingin diikat atau memakai hijab untuk wanita, tunggu rambut benar-benar kering, usahakan ikatan rambut tidak terlalu kencang ya Pak. Ya. Ya. Nah selanjutnya itu perawatan kulit seluruh tubuh ya Pak. Kulit memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. Cara membersihkan kulit secara keseluruhan umumnya dengan mandi, karena mandi berguna untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada permukaan kulit, menghilangkan bau keringat, merangsang peredaran darah dan syaraf, dan mengembalikan kesegaran tubuh. Nah, untuk cara merawat kulit, alat dan bahannya sabun, air, gayung, agen pembersih seperti spons mandi atau yang bisa mengeluarkan yang berbusa ya Pak, mengeluarkan busa seperti itu, handuk, baju ganti yang bersih. Untuk prosedurnya, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, lalu persiapan diri dan tempat, buka pakaian atau penutup badan, siram perlahan dari mulai kaki sampai bagian tubuh atas, atau bisa dilakukan sebaliknya, sangat dianjurkan mulai dari kaki ya Pak. Lalu siapkan spons mandi atau agen pembersih dan sabun. Selanjutnya usapkan sabun perlahan sambil sedikit digosok seperti ini ya Pak, merata seluruh bagian tubuh. Sudah merasa cukup, siram kembali tubuh dengan bagian atas ke bawah ya Pak, hingga bersih. Setelah merasa bersih dari sabun, keringkan tubuh menggunakan handuk hingga kering. Setelah kering, gunakan pakaian yang diinginkan dan disiapkan. Nah Pak, untuk memelihara kebersihan dan kesehatan mata ya Pak, yang perlu dipersiapkan ada air hangat, kapas, kain, sapu tangan yang bersih. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama mata sebaiknya dibersihkan setiap hari ya Pak. Sewaktu-waktu sebaiknya dibersihkan dengan bur water ya Pak, yang obat tetes mata. Ya. Nah, atau air yang sudah dimasak. Caranya ialah dengan menyiapkan kapas mulai dari pinggir mata ya Pak, pinggir mata. Setelah itu menuju ke arah menyapukan kapas mulai dari pinggir mata menuju ke arah tengah ya Pak. Lalu menuju hidung seperti ini Pak di sini. Hal ini berulang-ulang sampai mata terasa bersih. Nah, selanjutnya jangan menggosok mata dengan tangan yang kotor ya Pak. Kain atau sapu tangan yang kotor atau sapu tangan orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya periksakan mata ke klinik setahun sekali, ke dokter spesialis atau petugas kesehatan terdekat. Pak, biasakan membaca pada tempat yang cukup terang dengan jarak mata dan objek yang bisa dibaca kurang dari 30 cm ya Pak. Tidak kurang dari 30 cm. Nah, selanjutnya higien mulut ya Pak.
Untuk hygiene mulut membantu mempertahankan status kesehatan mulut, gigi, dan bibir. Menggosok membersihkan gigi dari partikel-partikel makanan, flek, bakteri, atau memasil gusi ya Pak. Dan mengurangi ketidaknyamanan yang dihasilkan dari bau dan rasa yang tidak nyaman. Ya. Beberapa penyakit yang mungkin muncul akibat perawatan gigi dan mulut yang buruk adalah karies yang seperti ini apa yang karang seperti karang gigi seperti Ya. itu. Terus gingivitis atau radang gusi dan sariawan. Ya. Higien mulut yang baik memberikan rasa sehat dan selanjutnya menstimulasi makan. Lalu untuk tujuan perawatan higien mulut ya Pak, mulut pasien akan memiliki mukosa mulut utuh untuk terhidrasi baik serta untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui mulut, misalnya tifus, hepatitis. Nah, mencegah penyakit mulut dan gigi meningkatkan daya tahan tubuh, mencapai rasa nyaman, memahami praktik higien mulut, Ya. dan mampu melakukan sendiri perawatan higien mulut dengan benar. Selanjutnya untuk perawatan gigi ya Pak, Ya. menggosok gigi adalah cara yang umum dianjurkan untuk membersihkan deposit lunak pada permukaan gigi dan gusi. Untuk alat dan bahannya Pak, ada handuk atau tisu, gelas kumur berisi air masak atau NaCl, Ya. obat kumur, dan sikat gigi dan pasta gigi ya Pak. Ya. Nah Bapak, tadi saya sudah menjelaskan untuk personal hygiene-nya ya Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki pertanyaan seputar tadi yang sudah saya jelaskan? Tidak ada. Tidak ada, sudah cukup jelas Pak? Cukup. Ya baik Bapak, kalau Bapak ada yang ingin ditanyakan, teringat gitu Pak, Bapak bisa langsung menanyakan kepada saya ya Pak. Baik, baik. Insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi